Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini Allah memudahkan kita, mempertemukan kita dalam satu majelis yang insyaallah mubarakah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang I'jazul Quran, tentang kemukjizatan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 38. Allah bimbing kita ketika Allah memberikan kisah tentang Nabi Adam. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam di bumi, kemudian Allah memberikan peringatan. Apa yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran itu, Kul nahbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Adam, turun kalian ke muka bumi. Jami'ah, yang pertama adalah pasangan. Jadi Adam tidak diturunkan oleh Allah sendiri, tetapi diberikan dengan pasangannya, yaitu Ibu Hawa. Secara keseluruhan makna jami'ah adalah kelengkapan dan kesempurnaan kehidupan. Kalau hidup itu butuh makan, maka disediakan oleh Allah berbagai macam bahan makanan. Kalau hidup itu butuh air, disediakan oleh Allah berbagai ragam minuman. Kalau butuh udara, semua perangkat kehidupan sudah dipersiapkan oleh Allah. Tetapi ada hal penting, ada hal mahal dan berharga dalam hidup ini yang ditunjukkan oleh Allah ketika Nabi Adam mau diturunkan. Apa itu? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku berikan, aku turunkan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik. Dan di ayat itu Allah tegaskan, faman tabi'a hudaya. Barang siapa hidup mengikuti dengan petunjukku. Jadi ketika Allah sudah menyodorkan petunjuk, aturan, maka jika itu diikuti dan dijalankan,
maka akan hadir dalam kehidupan itu keteraturan hidup. Dan ketika keteraturan hidup itu terjadi, maka yang dihasilkan dalam kehidupan adalah rasa aman, rasa tentram, rasa damai. Sehingga kemudian disitulah Allah tunjukkan kepada kita satu akar kata yang sama. Ketika kita punya iman, ketika kita yakin kepada Allah, dan kemudian apa yang kita imani ini kita ikuti, kita taati, kita patuhi secara konsisten, secara istiqomah, itulah orang yang amanah. Dan ketika orang beriman kemudian dijalani dengan penuh amanah, hasilnya adalah rasa aman. Maka disinilah yang Allah tunjukkan. Semua perangkat dipersiapkan oleh Allah, bekal kehidupan sudah disediakan oleh Allah, tetapi Allah tunjukkan sesuatu yang penting dan berharga dalam hidup, yaitu apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku turunkan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik. Apa jaminannya? Apa konsekuensinya? Di lanjutan ayat itu yang Allah jaminkan. Faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang hidup dengan mengikuti petunjukku, maka yang dijamin oleh Allah adalah dibebaskan, diselamatkan oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih. Sehingga para jamaah, ibu bapak yang berbahagia, rahimakumullah, di sini kemudian kita bisa memahami kalau di Al-Quran surat Jum'ah surat ke-62 ayatnya ayat yang kedua, Allah tegaskan kepada kita di antara tugas mulia dari Rasulullah. Ketika Rasulullah diutus, apa tugas mulia yang ditunjukkan oleh Allah di Quran surat Jum'ah? Surat ke-62 ayat yang kedua itu jelas Allah ingin sampaikan kepada kita, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di antara tugas utama, pertama dan utama yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasul adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan, menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim, yaitu membersihkan jiwa, mentazkiyatun nafas. Dengan apa? Dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah tazkiyatun nafas. Contoh surat Asy-Syam itu, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh merugi. Siapa yang merugi? Orang yang mengotori jiwanya. Maka di situ Allah tunjukkan siapa kita manusia. Kita ditunjukkan di situ adalah manusia adalah jiwa yang disempurnakan. Begitu Allah ingatkan. Maka kepada kita manusia itu Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Apa jalan takwa itu? Jalannya orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Apa jalan takwa itu? Jalannya orang yang hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Apa jalan takwa itu? Jalannya orang yang dalam hidup selalu ingat kepada Allah. Taqwa Allah ayyuta'a fala yuksha wa yuskara fala yukfar wa yudkara fala yunsa.
Maka jalan fujur adalah jalan orang yang ingkar kepada Allah. Jalan fujur adalah jalan orang-orang yang kufur kepada Allah. Jalan fujur adalah jalan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Maka disitulah kalau orang itu menutup segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah, orangnya namanya orang kafir. Tapi kalau orang kafir itu, orang-orang yang menutup kenikmatan kepada Allah itu dan memilih jalan hidup untuk apa? Merobek-robek petunjuk, merobek-robek aturan. Kalau menurut orang ketintang urip sakarpe dewe, dia menolak setiap apa aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, itu namanya fujur. Orangnya itu fajir. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, tidak mau hidup dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi di Quran disebutkan orang-orang kafir yang selalu hidup ya dengan memperturutkan keinginan, syahwatnya, tidak mau tunduk, yang menolak apa yang sudah diatur oleh Allah, manhaj risalah yang dipilihkan oleh Allah untuk menyelamatkan, maka itu disebut di Al-Quran ulaika humul kafaratul fajarah. Orang-orang yang fajarah, orang-orang yang memilih jalan fujur, bukan memilih jalan takwa. Jadi para jamaah, Rasulullah hadir, apa yang diutuskan oleh Allah yaitu yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah yang itu dijamin oleh Allah. Kebenaran mutlak yang dihadirkan oleh Allah, mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad yang mendampingi hidup dan kehidupan kita. Allah tunjukkan itu di Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Di ayat 105 itu Allah tunjukkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu diturunkan dengan benar dan diturunkannya Al-Quran itu membawa kebenaran. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Lanjutan ayat itu Allah tunjukkan wama arsalnaka illa mubashshirau wa nadhira, dan tidaklah diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali apa? Basyira, memberikan kabar, hadir untuk memberikan berita kegembiraan bagi siapa? Orang-orang yang hidupnya taat, tunduk, patuh kepada Allah. Wa nadhira, dan peringatan. Peringatan siapa? Bagi orang-orang yang fujur. Orang-orang yang menolak. Orang-orang yang ingkar terhadap apa yang sudah ditetapkan dan diturunkan oleh Allah. Disinilah kita kemudian bisa mengerti dan memahami kenapa sampai kemudian di Al-Quran surat ke-58, surat Al-Mujadalah, ayatnya ayat yang ke-11. Di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 itu Allah tunjukkan kepada kita tentang apa? Kemuliaan, derajat yang tinggi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang yakin kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa orang-orang yang beriman? Kenapa orang-orang yang berilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah? Sebab hanya orang yang beriman, hanya orang yang berilmu, dengannya kemudian dia mampu hidup teratur, taat, tunduk, patuh kepada Allah, menerima, yakin, meyakini hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Allah tunjukkan itu di Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra,
Ayatnya ayat 107. Di Al-Isra ayat 107 itu Allah nyatakan, Kul aminu bihi aula tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Maka Allah tunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Katakan Muhammad, hiduplah dengan mengikuti petunjuknya Allah. Aminu bihi, berimanlah dengan ayat-ayatnya Allah. Berimanlah kamu dengannya. Aminu bihi. Yang berikutnya apa? Aula tu'minu, atau silakan kalian tidak usah beriman. Silakan kalian hidup tanpa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Aminu bihi. Yang berikutnya aula tu'minu. Tapi di lanjutan ayat itu jelas Allah cinta kita, Allah sayang kita, Allah tunjukkan sesuatu yang sangat dahsyat. Innalladzina utul ilma. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah, ilmu oleh Allah. Apa cirinya? Orang-orang terdahulu, orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, apa cirinya? Idza yutla alaihim, jika kepadanya dibacakan ayat-ayat Allah, jika kepadanya disampaikan ayat-ayat Allah, seperti yang ditugaskan Allah kepada Rasulullah, tugas kemuliaan ini, ketika ayat-ayat itu diberikan, dibacakan, disampaikan ayat-ayat Allah, apa sikapnya? Sikapnya cuma satu, yaitu yakhirruna lil adqani sujada. Mereka akan menyungkur, mereka akan sujud, mereka akan tunduk, mereka akan taat dan patuh kepada Allah. Mengapa dia patuh, taat, tunduk, dan patuh kepada Allah? Karena dia memiliki hikmah ilmu. Sehingga dia bisa membaca setiap ayat-ayat yang diberikan oleh Allah. Sekedar contoh, Quran surat ke-16, surat An-Nahl, ayatnya ayat 48. Di surat An-Nahl ayat 48 itu Allah kabarkan kepada kita untuk kita berpikir. Apa yang disampaikan oleh Allah? Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u zilaluhu anil yamini was sama'il sujadan lillah. Apakah tidak engkau perhatikan? Awalam yarau ma khalaqallahu min syai', segala yang diciptakan oleh Allah. Lihat, perhatikan, pikirkan, renungkan. Jangankan bendanya, jangankan barangnya, jangankan materinya, bayangannya saja Allah tunjukkan berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan tunduk, dalam keadaan sujud kepada Allah. Gunung yang tinggi menjulang, bayangannya sujud kepada Allah. Pohon yang besar diterpa oleh matahari kiri atau ke kanan, bayangannya saja sujud kepada Allah. Gajah yang besar, jangankan semua yang besar, semut sekalipun bayangannya tunduk kepada Allah. Itu ditunjukkan oleh Allah untuk kita renungkan dan kita pikirkan. Lebih jelas lagi untuk kita berpikir, kenapa orang yang berilmu kemudian bisa taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Allah kabarkan kepada kita, Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 18. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-18 itu Allah tunjukkan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Apakah tidak engkau perhatikan? Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Bersujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Apa saja yang ada di langit dan di bumi. Matahari, wasyamsu, wal qamaru bulan, wan nujumu bintang, wasyajaru pohon-pohonan, wad dawabu dan binatang-binatang melata, wa katsirun minan nas, dan
sebagian dari manusia. Jadi di ayat ini Allah tunjukkan ternyata untuk manusia Allah beri catatan. Ada sebagian manusia yang taat, ada sebagian manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah, tapi ada sebagiannya yang lain, ada manusia-manusia yang memilih jalan fujur, yang ingkar, yang durhaka kepada Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu kita bisa mengerti sampai Allah itu menyatakan di Al-Quran, jangan ditanya lagi betapa mahal, betapa penting, betapa berharganya orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Seberapa berharganya sih ketaatan dan kepatuhan kepada Allah? Allah tunjukkan itu kepada kita di Al-Quran surat ke-13. Surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 18. Di situ Allah tunjukkan lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Adapun orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah itu yang husna. Bagaimana orang yang hidup tidak taat kepada Allah? Dijelaskan oleh Allah, walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang-orang yang hidup tidak mau taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun dia memiliki kekayaan seluruh isi dunia, wa mislahu ma'ahu, kalau tidak cukup aku tambah lagi dengan jumlah yang sama. Ketika dia tidak taat kepada Allah, dia bukan orang yang sukses, dia bukan orang yang berhasil, dia bukan orang yang mulia, tapi derajatnya dia orang yang gagal, dia orang yang hina, dia orang yang merugi. Karena di lanjutan ayat itu Allah tunjukkan ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa ma'wahum jahannam. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Disinilah yang Allah tunjukkan kepada kita. Karena itu sungguh beruntung orang-orang yang mencintai Al-Quran. Orang-orang yang meyakini kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Dan kemudian hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kalau di Quran surat ke-36, surat Yasin, seperti di surat-surat yang lain, karena di Al-Quran itu ada surat-surat yang diawali dengan potongan-potongan huruf. Yang kalau Rasyad Khalifah selama 4 tahun dia bersama istrinya memasukkan huruf-huruf dari Al-Quran, dan kemudian beliau menemukan di antaranya kemukjizatan Al-Quran. Karena dia berpikir dari tafsir itu alif lam mim, alif lam ra, nun, qaf, yasin itu diterjemahkan hanya Allah yang tahu artinya. Sehingga dia berpikir kalau hanya Allah yang tahu artinya, kenapa ayat itu kemudian ada? Hanya Allah yang tahu artinya. Tapi kemudian Allah jawab di antaranya, kalau ayat itu diambil, huruf-huruf itu diangkat, maka akan kehilangan keseimbangan dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah dari Al-Quran. Karena di Al-Quran itu ditunjukkan masyalakokum fi syakor. Ketika Allah menunjukkan tentang neraka syakor itu diantaranya salah satu poin yang ditunjukkan oleh Allah adalah disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Dan dari penjelasan tentang neraka syakor itu ada disebutkan alaiha tis'ata asyarah. Di dalamnya ada 19. Dulu para mufassir, jumhur mufassir ketika memaknai kata tis'ata asyarah, angka 19 itu adalah 19 malaikat yang menjaga syakor, yang menjaga neraka syakor. Ternyata di dunia ini saja Al-Quran itu dijaga oleh sistem 19. Jadi huruf-huruf dari surat Al-Baqarah, alifnya dihitung, lamnya dihitung, mimnya dihitung, habis dibagi 19. Jadi kalau alif itu dihilangkan, lam dihilangkan, mim dihilangkan, pasti tidak habis dibagi 19. Sebagaimana Allah tunjukkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakhafidun.
Allah yang menjamin, Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Al-Quran yang sepanjang masa dijaga orisinilitasnya, keasliannya, kebenarannya oleh Allah. Di antaranya adalah dengan salah satunya sistem 19. Dari mana kita ketemu angka 19? Bismillahirrahmanirrahim. Itu jumlah hurufnya ada 19. Dan dari situ kemudian menjadi konstanta. Huruf-huruf Al-Quran jangankan bertambah, jangankan berkurang, pasti akan ketahuan. Karena apa? Sudah dijaga sedemikian rupa oleh Allah. Dan sebagian mufassir ketika memaknai potongan-potongan huruf itu adalah semacam pengantar, pendahuluan. Apa? Setelah ayat itu pasti ada sesuatu yang dahsyat. Dan sesuatu yang dahsyat itu apa? Petunjuknya Allah. Maka lihat, setelah alif lam mim berikutnya adalah dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Qur'an, ini kitab, tidak ada keraguan-raguan. Setelah Yasin berikutnya wal Qur'anil hakim. Setelah berikutnya itu adalah sesuatu yang dahsyat. Dan sesuatu yang dahsyat itu adalah Al-Quran yang hakim. Hakim itu sederhananya pas bandrol. Tidak kurang, tidak lebih. Itulah on the track yang selalu kita mintakan kepada Allah di setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. On the track, jalan lurus, manhaj, risalah yang sudah ditetapkan dan dipilihkan oleh Allah untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Maka disitulah Allah tunjukkan. Coba kalau kita di surat Yasin, Allah tunjukkan sedemikian rupa. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Maka di surat Yasin itu ada sepenggal kisah, Pak. Tentang orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya Allah. Orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah. Panjenengan bisa persani. Quran surat ke-36, surat Yasin, ayatnya ayat 13. Di ayat 13 itu dikisahkan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Idja'ahal mursalun. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri. Di sebuah negeri itu terjadi bencana, malapetaka, berbagai bentuk kesulitan hadir, maka oleh Allah sayang. Dan kemudian Allah utus. Berapa yang diutus? 2 orang nabi dan rasul. Tapi 2 orang nabi dan rasul itu didustakan. Bencana dan malapetaka ini karena kehadiran dijadikan kambing hitam. Di surat Yasin ayat 13, 14, 15 itu dikisahkan. Jadi para nabi dan rasul itu yang menjadi tuduhan. Segala kesulitan hidup itu karena dakwamu. Karena engkau berada di negeri ini, maka segera angkat kaki dari tempat ini. Jika tidak, engkau akan aku siksa. Oleh Allah kemudian diutus, Pak, 1 lagi Rasul. Jadi Rasul yang dikirim berapa, Pak? 3. 3 orang Rasul diutus menyampaikan ayat-ayatnya Allah supaya penduduk negeri itu kembali ke jalan yang benar. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Sampai ayat 20 surat Yasin. Apa ayat 20 itu? Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Lari tergopoh-gopoh seorang laki-laki dari sudut kota. Kenapa? Takut terlambat. Terlambat apa? Jangan sampai negerinya itu ditimpa bencana yang lebih besar. Karena apa? Karena bencana itu adalah penduduk negeri itu ketika membantai, membunuh para nabi dan rasul itu. Dia takut terlambat. Yang kedua, jangan sampai
Ketika dia datang di tempat itu, ya, penduduk negeri itu adalah tidak mau menerima, menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan betul, begitu sampai di negeri itu, dalam beberapa riwayat tafsir, orang yang lari tergopoh-gopoh ini, laki-laki ini namanya Shirin An-Najjar. Dan maaf, Shirin An-Najjar itu bukan orang penting, bukan politisi, bukan pemegang kekuasaan. Shirin An-Najjar itu juga bukan orang kaya, bukan konglomerat. Shirin An-Najjar itu masyarakat biasa. Bahkan dalam riwayat itu dijelaskan pekerjaannya itu sebagai tukang kayu. Bukan tukang kayu yang ahli malah. Mungkin kalau bahasa kita sekarang itu semacam kuli bangunan. Yang pekerjaannya itu kalau ada yang ngajak ya dia bekerja, kalau tidak ya tidak. Tapi dia memiliki kekayaan berharga. Apa kekayaan berharga? Lezatnya iman. Dan itu ingin dia sebarkan kepada saudara-saudaranya untuk mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka kita bisa merasakan begitu sampai di negeri itu, apa yang dia terima? Dia kemudian disiksa beramai-ramai, dibantai oleh penduduk di negeri itu. Sampai kemudian apa? Maaf, tulang-tulang rusuknya ini semua lepas, tidak ada yang di tempatnya. Sampai ususnya ini, isi perutnya terbuai keluar. Di surat Yasin itu mengisahkan tentang Shirin An-Najjar ini. Tetapi yang menarik, jerih payah penderitaan Shirin An-Najjar ketika disiksa fisiknya tidak menjadikan dia menjadi orang yang menderita. Sampai ketika Shirin An-Najjar disiksa, meninggal, ketika menjelang sakaratul maut, apa yang nampak? Mestinya dia dalam kondisi kesakitan, tapi yang nampak dari wajahnya masih tergambar ketenangan, keteduhan, seolah-olah mengisyaratkan wajah dengan menyungging senyum. Mengapa bisa begitu? Ternyata dijawab oleh Allah, begitu sakaratul maut, malaikat diturunkan oleh Allah dan kemudian mengabarkan kepada Shirin An-Najjar. Apa yang dikabarkan? Shirin An-Najjar, engkau memang menderita dengan siksaan yang diberikan oleh orang-orang penduduk di negeri itu. Tetapi apa? Tetapi Allah telah menempatkan engkau di tempat yang mulia. Inilah janji Allah yang diberikan, engkau menjadi penghuni surga. Inilah surga yang dijanjikan oleh Allah. Ketika itu ditunjukkan, ketika itu ditampakkan dan dikabarkan, maka hilang segala penderitaan, berubah menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Maka penderitaan yang sesulit itu tidak sebanding dengan apa? Kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Di surat Yasin apa itu Pak? Qila dkhulil jannah. Ketika dijanjikan oleh Allah dengan surga, maka itu kemudian menjadi kebahagiaan. Bagaimana penduduk negeri itu? Digambarkan di surat Yasin itu. Penduduk negeri itu dihancurkan oleh Allah tidak dengan dihadirkannya tentara-tentara berupa batu, badai, tsunami. Tidak. Cukup dengan satu kali teriakan. Maka penduduk itu kemudian dibinasakan oleh Allah. Itu yang ditunjukkan oleh Allah dan banyak di Al-Quran. Bagaimana Allah telah menjamin betapa nikmat dan beruntungnya orang yang mengikuti petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Sampai Allah tunjukkan kisah yang besar. Akankah kita seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun yang diutuhkan oleh Allah. Padahal Fir'aun itu 4000 sebelum Masehi. Dan kemudian sampai sekarang Allah jamin di Al-Quran, apa itu? Nunajjika bibadanika. Saya utuhkan badannya. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita. Supaya jangan lagi ada bersemayam kesombongan. Hadirlah manusia dengan apa? Penuh kesadaran. Kita ini lemah. Untuk apa? Senantiasa minta bimbingan dan petunjuk dari Allah. Pentingnya kita selalu hidup dengan Al-Quran. Supaya hidup kita diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah. Orang yang diberi kekuasaan sedemikian rupa oleh Allah, orang yang diberikan kekayaan sedemikian rupa, ketika dia tidak taat kepada Allah, dia menjadi tidak berharga. Di dunia saja dihinakan oleh Allah.
Dia ditenggelamkan di Laut Merah dan jasadnya diutuhkan oleh Allah sebagai pelajaran. Begitu juga dengan kisah yang diberikan oleh Allah. Di surat ke-18 itu, surat Kahfi, mulai ayat 10 itu. Allah kabarkan kepada kita ketika telinga dari pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, telinganya ditutup oleh Allah. Sehingga sedahsyat apapun suara tidak mampu membangunkannya. Dia ditidurkan oleh Allah 390 tahun. 393 tahun bahkan ada riwayat menyatakan. 390 tahun bukan waktu yang singkat. Allah tunjukkan. Dalam waktu yang lama itu Allah tidurkan. Sehingga apa? Allah kemudian menunjukkan ketika pemuda-pemuda ini ingin menyelamatkan imannya. Dia berada di gua itu dan kemudian ditidurkan oleh Allah sampai kemudian dihadirkan kembali dalam situasi yang berbeda. Allah tunjukkan di Al-Quran sebagai kabar kepada kita. Maka sungguh beruntung dan berbahagialah bagi kita semua yang hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Semoga umur kita ini barokah. Mudah-mudahan harta kita barokah. Keluarga kita keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar kesempatan kehidupan yang diberikan oleh Allah mengantarkan kita menjadi derajat kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang hidupnya nikmat, orang yang tidak pernah melewatkan malamnya dengan rukuk dan sujud penuh ketaatan kepada Allah. Orang yang tidak pernah melewatkan sepertiga malam terakhir dengan berzikir kepada Allah. Orang yang menandai waktu malamnya dengan membaca Al-Quran. Siapa yang beruntung? Orang yang menandai waktu fajarnya dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran. Orang yang menandai waktu duhanya dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran. Orang yang menandai waktu siangnya dengan rukuk dan sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Orang yang menandai waktu sorenya dengan rukuk dan sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai penutup apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini tentang bagaimana keistimewaan hidup umat Nabi Muhammad ketika kita diberikan kekayaan berharga berupa Al-Quran dan kita hidup dengan Al-Quran. Rasulullah memberi contoh. Sepanjang hidupnya, setiap malamnya, Rasul tidak pernah melewatkan sebelum tidur, sebelum beranjak menuju tempat peraduan, melewatkan tanpa membaca Al-Quran. Apa yang dibaca Rasulullah? Bacaan harian Rasulullah sebelum tidur adalah Quran surat ke-67. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk 30 ayat. Dibaca oleh Rasulullah setiap malam menjelang tidur. 30 ayat dibaca. Kandungannya istimewa sehingga menjadikan yang tadi apa yang dirisalahkan Rasul. Tadi kan tugasnya yatslu alaihim ayati. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, untuk membersihkan jiwa kita. Dengan ayat Allah. Ada 60 ayat, Pak. Menurut para mufassir, 60 ayat itu dibagi 6 bagian. 6 bagian. Bagian pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Isinya adalah tentang kekuasaan Allah. Tidak ada dalam hidup ini yang kebetulan. Semua sudah diatur Allah, diukur Allah, ditimbang Allah, dikadar Allah, ditakdir. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pasti kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Maka surat Al-Mulk diawali dengan kata tabarokah. Apa yang diberikan oleh Allah pasti barokah. Kalau ada kesulitan yang menimpa kita, pasti itu disebabkan karena tingkah pola kita manusia. Pertama, supaya kita selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, bagian kedua adalah ayat 5 sampai dengan ayat 15. Ayat 5 sampai 15 itu isinya adalah ahlun nar, ahlul jannah.
Jalan yang mengantarkan orang tergelincir masuk neraka. Supaya kita hati-hati dan waspada dalam hidup, tidak menempuh jalan kehinaan, tapi memilih jalan kemuliaan supaya mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Bagian ketiga itu ayat 16 sampai dengan ayat 22. Panjenengan pirsani surat Al-Mulk ayat 16 sampai ayat 22. Apa isinya? Isinya adalah peringatan keras dari Allah akan datangnya bencana, akan datangnya musibah yang menimpa suatu kaum. Siapa yang merasa aman dari datangnya musibah bencana, karena itu jangan pernah sombong. Dengan segala yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan mengantarkan manusia lupa diri dan lupa daratan. Sombong itu selain merendahkan, meremehkan orang lain, ciri orang yang sombong al-kibru itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, hidup tidak mau diatur oleh Allah. Aamintum man fis samai ayaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Begitu ayat 16 surat Al-Mulk. Siapa yang merasa aman dari datangnya bencana yang didatangkan oleh Allah? Itu ayat 16 sampai dengan ayat 22. Kemudian bagian berikutnya adalah ayat 23, ayat 24. Kalau tadi peringatan secara umum, sekarang peringatan secara pribadi kepada kita. Diingatkanlah kita oleh Allah, kita ini manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan diberi kesempatan singkat hidup di dunia ini. Hanya sekedar lebih kurang 63 tahun. Maka jangan hanya untuk yang 63 tahun ini, kita capek-capek durhaka kepada Allah, menantang, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, hidup dengan semau-maunya, mengumpulkan harta kekayaan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Yang itu sesungguhnya kalau dilakukan oleh manusia, hanya sekedar mempersiapkan untuk menjadi bahan bakar, untuk menyiksa dirinya ketika di akhirat. Na'udzubillah. Itu ayat 23-24. Bagian berikutnya adalah bagian ayat 25, ayat 26, ayat 27. Bagian kelima, jadi ayat 25, 26, 27 itu isinya adalah lebih spesifik lagi tentang apa? Allah menunjukkan ada orang manusia yang tidak percaya Al-Quran, tidak percaya akhirat, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, nantang-nantang. Dari dulu cerita surga, neraka, akhirat, pernah tak ke sana? Begitu. Kok tahu-taunya surga, neraka, apa cerita kengerian neraka? Saya lo enggak takut masuk neraka. Kalau saya masuk neraka lu enak, saya bisa kumpul sama teman-teman seprofesi, sesama artis, begitu. Itu ditunjukkan di ayat itu. Ayat berapa tadi, Pak? 25, 26, 27. Berikutnya yang terakhir, bagian ke-6 adalah ayat 28. Ayat 29, ayat 30 dari surat Al-Mulk. Isinya apa? Tentang kelemahan kita manusia. Tentang ketidakberdayaan kita manusia. Karena itu ingin selamat, ingin sukses, ingin bahagia, tidak ada pilihan lain kecuali hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah menurunkan hikmah ilmu yang bermanfaat. Ibu bapak jamaah sekalian, saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa. Tapi mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Lebih takut, lebih cinta kepada Allah dengan penuh harap. Mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang taat, yang bersyukur, yang senantiasa ingat kepada Allah, hidup dibahagiakan oleh Allah, tidak hanya di dunia tapi di dunia sampai di akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup majelis ini dengan munajat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, atau bahkan jika mungkin ya Allah ada perbuatan yang kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari harta yang tidak barokah. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kekuasaan yang tidak menolong. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau kabulkan. Bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah. Bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.